Lewatan. Halo adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Jufri. Adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi adik sebelum itu, kakak mau memperkenalkan ada teman kakak, 2 orang. Satu cewek, satu cowok. Mulai dari cewek, siapa ke itu? Tahu nggak siapa ceweknya? Ayo tebak siapa? Langsung aja, ayo. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Seli Zebua. Kakak berasal dari Sumatera Utara. Salam kenal adik-adik. Jadi tahu kan nama kakak siapa? Kak Seli. Satu lagi yang cowok siapa? Ayo tebak siapa? Ini dia. Ayo. Berat banget adik, berat banget dia. Berat. Halo adik-adik, salam kenal, perkenalkan nama kakak Efrata Haleluya Moot. Dipanggil Kak Haleluya, asal dari Sumatera Utara. Ya adik-adik udah tahu kan siapa namanya ini? Kak ini? Kak Efrata. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sekarang adik-adik kita akan mulaikan ibadah kids kita pada pagi hari ini. Untuk itu adik-adik siapkan hati. Kita mau berdoa untuk Tuhan. Cuci tangan semuanya. Tutup mata. Adik-adik yang di rumah ikutin apa yang kakak katakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Karena Engkau sungguh baik. karena Engkau sungguh baik Dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Pagi hari ini kamu siapkan hati kami. kami mau siapkan hati kami. Kami beribadah Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, Memuji Tuhan. memuji Tuhan, Menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami siap Kami siap beribadah kepadamu. beribadah kepadamu. Haleluya. Haleluya. Semua katakan amin. Oke, terima kasih Kak Seli. Dadah, Kita ketemu sampai lagi jumpa nanti. ya. Dadah. Ini jangan pergi dulu. Kakak Eva mesti bersama Kak Jufri. Oke, Adik. Hari ini kita akan mulaikan ibadah kids kita. Tapi ada 3 hal yang harus Adik perhatikan. Apa itu Kak Eva? Oke, baiklah. Yang pertama, jangan suka bermain-main pada waktu Ibadah. Yang kedua, harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, harus mendengarkan firman Tuhan pada saat kakak menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan. Oke, Adik sudah tahu kan? Yang ketiga itu, yang pertama apa? Jangan main-main. Kedua, sungguh-sungguh. Ketiga, dengarkan firman Tuhan. Oke, Adik, ada gerakan mungkin Kak Eva belum tahu kayak. Belum tahu ya. Jadi Kak Eva ikutin Kak Jufri aja ya, teman adik. Jadi untuk itu kakak undang semua adik bangkit berdiri. Oke, ayo berdiri. Kita mulai ibadah kita. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. Cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadilah tepuk tangan. Hore, haleluya. Haleluya. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Oleh sebab itu, kita akan memuji Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
adik-adik, tadi kan kita udah menari tuh buat Tuhan. Sekarang kakak ajak semua adik-adik di rumah untuk melompat bagi Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus pokok. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Nah adik-adik, tadi semua adik-adik sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari adik-adik semua ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya, ajak juga tetangga-tetangganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran dan pendengaran kami agar kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya bagimu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kebenaran firman Tuhan kali ini akan kita saksikan dalam bentuk video. Oleh karena itu, adik-adik semua harus siapkan pendengarannya, siapkan pandangannya untuk tetap fokus menyaksikan video yang akan kita tayangkan sebentar lagi. Selamat menyaksikan adik-adik. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan,
Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu, bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu.
Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Nah, adik-adik pasti semua sudah merasa senang dan diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kita saksikan tadi. Kisah Nabi Nuh dan keluarganya yang selamat dari air bah. Nah adik-adik, dari kisah Nuh ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah ketaatan. Nabi Nuh taat kepada Tuhan. Nabi Nuh mau dengar-dengaran kepada Tuhan sehingga Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar seperti Nuh. Yang mau taat, yang mau dengar-dengaran, yang mau menuruti setiap perintah Tuhan. Kemudian taat kepada orang tua, kemudian taat kepada kakak-kakak di rumah, kemudian taat kepada guru di sekolah, dan taat kepada guru sekolah minggunya. Kita mau buka Alkitab kita dalam, mari adik-adik semua ambil Alkitabnya. Mari sama-sama buka Alkitabnya dengan kakak dalam sebentar. Kolose 3 ayat 20. Kakak baca ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Kalau orang tua suruh kita berdoa, mari kita berdoa. Kalau orang tua suruh kita mengerjakan PR, mari kita kerjakan PR. Kalau orang tua suruh kita belajar, mari kita belajar. Karena apa? Karena kalau kita menjadi anak-anak yang taat, maka kita akan 3D. Apa itu 3D? Pertama, dipelihara, ditolong, dan disayang Tuhan. Yang pertama, kalau kita menjadi anak-anak yang taat, kita akan dipelihara Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi keperluan kita, Tuhan akan cukupkan. Kemudian kita akan ditolong Tuhan. Pada saat kita sedang mengalami kesusahan, pada saat hati kita sedang sedih, Tuhan akan menolong kita, memberi sukacita kepada kita, dan mengeluarkan kita dari kesedihan kita. Yang ketiga, kita akan disayang sama Tuhan. Kalau kita sudah disayang sama Tuhan, maka Tuhan akan fokus dan akan perhatian sama kita. Sehingga kita akan dipelihara, ditolong, dan selalu disayang sama Tuhan. Asalkan kita mau menjadi anak-anak yang taat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kakak ajak semua adik-adik untuk sama-sama lagi menutup mata, lipat tangan. Kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak yang mau taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan akan selalu pelihara kami, Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan selalu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan kembali kita memuji Tuhan.
menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus baik, buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Oke adik-adik, hari ini kakak akan kasih tantangan nih. Tantangannya bukan yang biasa. Ada yang tahu nggak tantangannya apa? Apa yo, apa? Tantangannya adalah ayat hafalan. Tapi ayat hafalannya bukan dengan kata-kata aja, tapi dengan gerakan. Nah, saat ini kalian ikutin kakak ya, gerakannya ya. Nah, ayat hafalannya Efesus 5 ayat yang ke-1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, kakak ulangin lagi ya. Sekali lagi kakak contohin nih. Efesus 5 ayat ke-1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Oke? Bisa ya? Pasti bisa. Gampang lah ya. Jadi kalian di rumah jangan lupa buat video ayat hafalan ini. Yang kakak tadi ajarin ya. Nanti kakak tunggu kalian kirim lewat WhatsApp. Nah, nomornya ada di bawah ini nih. Oke? Jangan lupa, selamat mencoba. Dadah!
Gimana tadi ibadahnya? Keren kan? Keren pastilah. Ya, karena kita ibadah di dalam hadirat Tuhan. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita, juga kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah selesai Tuhan beribadah Tuhan. Dan juga Tuhan buatlah ibadah ini ya Tuhan. Jadi kemuliaan bagimu Bapa yang baik. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Immanuel Guard ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan sampai besarnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Ibadah Immanuel Kids. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.